Meski Gopi mengaku membunuh Umang, Kokila tidak percaya. Ini dimulai dengan Radha berdoa di kuil. Kuil juga berdoa karena Umang menghadapinya setelah kesulitannya. Di rumah Modi, Tirti dan Umang berdebat karena mereka tidak bisa mencuri emas. Nani lagi-lagi kelupaan akan menjadi momen paling lucu hari ini. Kali ini, Nani tidak akan menjadi orang yang diejek, tetapi orang yang akan mengolok-olok kata-kata yang dia ucapkan kepada Urmila. Lavchi Rasi akhirnya menceritakan masalah Umang dan Radha sampai ke detail terkecil ke Urmila. Tepat pada saat ini, Kokila memasuki dapur dan mendatangi Rasi dengan marah. Namun, meskipun Urmila tidak mengatakan apa-apa kepada Kokila Rasi, dia memberikan tatapan, "Aku akan menghancurkanmu secepat mungkin," dengan sikap dan matanya. Meskipun Daval mengejar Umang, yang membuat Kinjal terlihat buruk baginya, Daval menjadi gugup di saat-saat terakhir. Kinjal melihat momen ini dari balkon. Dia marah pada Umang atas apa yang dia lakukan dalam masalah Kinjal. Umang, di sisi lain, mengatakan dia tidak akan takut Kokila karena dia tahu bahwa dia tidak akan diusir dari rumah ini. Meskipun Gopi dan Kokila ingin mengakhiri perilaku Umang yang kurang ajar, mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini kepada Radha. Jadi mereka ingin Radha melihat semua faktanya. Jeritan Gopi terdengar saat pihak mempelai pria yang akan mengantar Tripti masuk melalui pintu mansion Modi. Ketika semua orang bergegas masuk, mereka menemukan Gopi dengan pisau berdarah di tangannya dan Umang di sofa, terluka dan tidak sadarkan diri. Sementara Tirti menangis bahwa Gopi membunuh Umang, Kokila protes bahwa fakta bahwa Gopi memiliki pisau tidak membuatnya menjadi seorang pembunuh. Gopi mengaku bahwa dia menikam Umang. Semua orang tiba-tiba terkejut. Madu juga mengatakan Gopi tidak pernah bisa membunuh siapapun. Tirti memanggil polisi dan memberitahu mereka bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Polisi datang dan menangkap Gopi. Namun, Kokila mengatakan bahwa Gopi tidak pernah bisa membunuh seseorang, dia pasti berusaha melindungi seseorang. Sementara itu, Radha kaget melihat suaminya berlumuran darah saat pulang dari kuil. Tripti memberitahu Radha bahwa Gopi membunuh Umang. Radha kaget. Mengetahui bahwa itu adalah Gopi, Radha marah dan menamparkan Gopi. Dia mengatakan pada Gopi bahwa dia bukan lagi saudara perempuannya dan ikatan mereka telah berakhir. Dia bilang dia akan membalas dendam atas kematian Umang. Koki berjanji untuk membuktikan bahwa Gopi tidak bersalah. Koki berjanji pada Gopi bahwa dia akan segera menemukan korban sebenarnya dari pembunuhan Umang. Modi semua mengejar Gopi ke kantor polisi. Kokila kembali ke rumah Modi dan mulai mencari barang-barang milik si pembunuh. Menemukan anting-anting di tanah, Kokila menyadari bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia berencana untuk menangkap si pembunuh dengan cara yang berbeda, bahwa dia akan datang untuk mendapatkan kembali anting-antingnya. Urmila, di sisi lain, panik ketika dia pergi ke Rajpal Nagar dan mengetahui bahwa anting seseorang hilang. Atau apakah Urmila membunuh Umang? Begitu Urmila menyadari bahwa antingnya hilang, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Modi pagi-pagi dan menemukannya. Kinjal bilang dia tidak bisa menemukan arlojinya. Urmila mengatakan dia mungkin telah kehilangan dia di rumah Modi. Di kantor polisi, Aham telah berulang kali mengatakan kepada Gopi untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia tahu dia tidak akan pernah bisa membunuh siapapun, tapi Gopi hanya mengatakan aku membunuh Umang. Aham, di sisi lain,
mulai bertanya-tanya siapa yang dia lindungi, tetapi marah dengan kekeras-kepalaan Gopi. Saat Rasi berjalan menjauh dari Gopi di kantor polisi dan berbicara di telepon, Aham datang di belakang Rasi. Rasi berbicara dengan seseorang di telepon dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Rada datang ke rumah Modi berpakaian putih dan dalam suasana hati yang sangat tertekan. Semua yang Rada katakan adalah aku akan membalaskan dendam ini padamu. Rada akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Dia akan membunuh Aham. Dengan rencana Rasi dan Madu, mereka menambahkan obat ke makanan yang dimasak di rumah dan membawanya ke Gopi. Gopi memiliki fit ketika dia makan. Gopi segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, mereka mengincar anting-anting Urmila. Urmila datang ke rumah Modi. Kokila dan Jigar datang ke kantor polisi. Namun, mereka terkejut ketika mereka tidak dapat melihat Gopi di kantor polisi. Inspektur memberitahu Kokila bahwa Gopi sakit, jadi dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Rasi meminta dokter untuk dirawat di rumah. Dokter memberitahu polisi bahwa dia memiliki penyakit yang dapat diobati di rumah. Polisi membawa Gopi ke rumah Modi. Dia marah dengan Rasi, yang berada di balik hal-hal ini. Madu mengatakan bahwa dia dalam bisnis Gopi datang ke rumah Modi. Sementara pasien, Gopi, membicarakan hal ini, Rada dan Tirti memasuki kamar Gopi. Matanya terbelalak saat melihat Rada Gopi di dalam kamar. Rada bertanya bagaimana si pembunuh kembali ke rumah. Pembunuh berteriak polisi. Bergabung, serunya. Singkatnya, Rada mengalami gangguan saraf di sana. Aham ingin memecat Rada di rumah Modi. Tapi Rada mengatakan dia tidak akan meninggalkan rumah sampai dia membalas dendam pada Umang. Kokila menghentikan Aham. Dia mengatakan Rada dan Tripti bisa tinggal di sini selama yang mereka inginkan. Gopi di kantor polisi. Aham mempertanyakan Kokila mengapa dia membiarkan Tripti dan Rada tinggal di rumah Modi meskipun dia tahu bahwa Tripti adalah istri Umang dan bukan saudara iparnya. Rada tidak tahan ketika dia mendengar ini. Itu sebabnya saya membiarkannya, Nak. Anda menangani situasi. Urmila menaiki tangga ke kamar untuk menyelamatkan anting-antingnya di TKP. Dia mulai mencari anting-antingnya dalam gelap, tapi tidak bisa menemukannya. Dia kembali ke Rajpalnagar dan mengubur satu-satunya antingnya yang tersisa di pot bunga di luar. Menyadari hal ini, Madu menemukan anting-anting di dalam pot bunga. Gopi ditangkap. Madu berpikir bahwa anting-anting yang dia temukan terkait dengan pembunuhan itu dan memanggil Kokila di malam hari dan memberitahunya. Keesokan harinya, di depan mata Rasli, Madu memberikan anting-anting ke Kokila. Kami menemukan pembunuhnya. Kokila Modik. Semua orang terkejut. Rasi mengatakan itu bisa jadi anting-anting Urmi tapi dia tidak bisa melakukan pembunuhan itu. Urmila menyadari bahwa antingnya tidak pada tempatnya. Dia menjadi takut. Kokila memanggil Kinjal dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Modi bersama Urmila. Jika dia tidak datang, dia akan datang ke Rajpalnagar. Siapa yang membunuh Umang? Apakah Urmila si pembunuh?